Pelabuhan Samudra Pemangkat masa lalu memiliki banyak cerita sejarah dan cerita rakyat yang menarik untuk diungkap kembali. Seiring bergantinya zaman, situs bersejarah ini hampir saja terlupakan dan hilang dari catatan sejarah masa lalu. Makam Obos yang terletak di Tanjung Batu Pemangkat memiliki kisah menarik baik sebagai sejarah dan cerita rakyat. Dua sisi berbeda menjadi daya tarik kota Pemangkat sebagai kota sejarah masa lalu. Pada masanya, kota Pemangkat dikenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat. Dicatat sebagai pelabuhan samudera masa lalu pertama yang mendaratkan tentara Jepang di Kalbar. Di kota ini pernah hidup seorang jenderal Belanda bernama Frederik Johannes Sorge. Namanya diabadikan menjadi nama benteng di Tanjung Batu yang dahulunya juga menjadi pusat keresidenan Belanda di Pemangkat. Berhasil di Bali, FJ Sorge dikirim ke Sambas untuk menghentikan pemberontakan 3.500 kongsi-kongsi Cina dengan pemerintahannya Republik Lanfang pada tahun 1850. Sebagai jasanya, pemerintahan Belanda memberinya gelar merujuk sebuah pangkat Augusti yang selanjutnya dikenal dengan Jenderal van den Bosch atau masyarakat setempat menyebutnya Obos. Penggiat budaya dan sejarah Sambas Sunandar mengatakan, cerita yang berkembang sebelum wafat karena luka tembak menyebabkan kakinya infeksi dan diamputasi, lalu dimakamkan terpisah dari jasadnya pada tanggal 25 Oktober 1850. Dari cerita yang bias itu, masyarakat percaya Obos memiliki ilmu rawa rontek dan sulit dibunuh. Nah, kuburan Obos atau nama Obos itu sendiri sebenarnya merujuk kepada gelar atau pangkat yang diterima oleh Sok, yaitu berpangkat Ovesti. Nah, Ovesti, Obos. Jadi dalam ejaan, dalam lafal masyarakat kita, Ovesti itu kemudian disebut dengan Obos. Nah, banyak ceritalah yang bermunculan yang mengikuti perihal cerita Obos itu tadi. Baik yang bersifat mistik maupun yang berhubungan dengan perang itu tadi. Apapun ceritanya, makam Obos menjadi salah satu situs sejarah yang cukup melegenda di kalangan masyarakat Sambas. Makam Obos membuktikan keberadaan Belanda di Kabupaten Sambas tahun 1850 menjadi tonggak sejarah adanya interaksi kerajaan Sambas dengan pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Sunandar berharap situs sejarah yang hampir terlupakan ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Sambas sebagai pengayaan sejarah masa lalu.